Bapak Ibu, iya, selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Iya, saya minta maaf oleh karena perubahan yang ada. Iya, kemarin saya hari Jumat belum ada tanda-tanda. Hari Sabtu karena Jumat juga saya pulang agak malam, nggak tahu ada pesta. Sabtu saya pergi. Lalu kemudian pulang semalam sore jam 6 saya tiba di sini. Saya lihat sudah mulai di depan itu ada tanda-tanda untuk buat pesta. Jadi setelah itu saya pikirkan bagaimana ini besok. Ya, kita akan percepat. Kita sudah sepakat bahwa jika ada pesta kita akan percepat untuk ibadah itu. Iya, itu makanya mungkin agak malam baru disampaikan. Saya cek itu siapa yang belum melihat. Saya cek belum dibaca, ada beberapa dan saya usahakan untuk menelepon, tapi juga ada yang tak terhubungi. Gak apa-apa lah. Ya, ini memang tak terprediksi ya. Ya, saya mengingat kembali beberapa minggu yang lalu kami menghadiri peresmian gereja di Tanjung Sari. Saya mengingat satu uraian daripada khotbah ya waktu itu ketua sinode Pak Agus Wahyu Mayanto yang menyampaikan firman Tuhan tentang kehadiran Allah. Allah hadir. Ya, memang ada banyak uraian di sana. Gereja itu besar, oke, karena mungkin itulah iman pemimpinnya. Ada gereja kecil, tapi itu adalah iman, bukan kecilnya iman. Kalau Ibu Marlina katakan gereja itu harus besar, oke, itu imannya. Tapi saya katakan bahwa saya bukan besarnya gereja. Saya pikirkan bahwa gereja di Kuala ini tidak akan besar, cukup segini. Tapi kenapa? Kalau nanti banyak jemaat bagaimana? Kita akan buat gelombang ibadah. Itu yang saya pikirkan, supaya bisa menampung orang-orang yang juga bisa tidak beribadah di tempat yang lain. Mereka masih punya waktu untuk beribadah di waktu yang berbeda. Itu yang saya pikirkan. Masing-masing hamba Tuhan punya visi, punya iman yang berbeda-beda, bukan salah. Nah, tapi yang penting di sana apa? Adalah kehadiran Allah. Ini yang penting. Kalau Allah tidak hadir, besar pun gereja, banyak pun segala fasilitas yang ada, bagaimanapun pemimpin ataupun seseorang mengupas firman Allah ini, Alkitab ini, eksegesi atau khotbah topikal dan lain-lain sebagainya, kalau Allah tidak hadir, itu tidak ada artinya. Maka mari kita berdoa supaya Allah hadir di antara kita. Allah hadir dalam hati kita untuk menerima firman Allah. Nggak kalah penting, bukan berarti yang saya katakan tidak penting. Itu penting, tapi yang paling penting adalah Allah hadir di antara kita. Ya, Allah hadir dalam hati kita, membuat kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Ya. Baik, kita akan melanjutkan bertumbuh, berakar dan berbuah. Bagian yang kedua, mari kita lihat bagian pertama itu dari Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Baik, mari kita lihat, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita kembali lihat secara konteksnya ini, pada waktu itu Yesus sedang dicobai di padang gurun. Pada waktu itu iblis datang untuk mencobai. Kalau dipikir-pikir ayat pertama ini aneh juga ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Yesus itu siapa? Allah. Roh itu siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Jadi kalau kita pikirkan itu secara logis
sudah kita serakal pikiran kita. Sulit sekali kenapa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kan gitu ya? Allah, Roh kok membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Yesus sendiri adalah Allah yang menjadi manusia, pengantara antara manusia dengan Allah Bapa, yang tidak memiliki dosa, yang dipakai oleh Allah untuk menjadi penantara kita dengan Dia, pun dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Konon pula saya dan Bapak Ibu. Jadi pencobaan itu bisa terjadi? Bisa. Tuhan izinkan ada pencobaan. Jadi jangan heran, kok dicobai aku terus ini? Ya, Tuhan izinkan. Nah, tapi masalahnya sekarang, apa yang membuat Yesus itu menang? Oh, Dia kan Allah, Dia Tuhan. Oke lah, Dia Allah. Tapi Dia juga adalah manusia yang lapar. Ya, 40 hari 40 malam Dia berpuasa. Secara manusia Dia lapar. Dia ada di bumi ini. Dia makanannya sama dengan makanan kita. Ketika di bumi ini Dia sama seperti manusia, hanya Dia tidak berbuat dosa. Itu saja bedanya dengan kita. Makanya Dia lapar. Dia juga merasa merasa sedih. Ya, Dia lapar. Maka pada waktu lapar itu datanglah iblis. Apa katanya? Ayat 3 kita lihat dulu ya. Kemudian iblis membawanya ayat 3 sudah ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, aku ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari Kamis yang lalu kami melayani seorang ibu bersama dengan Bibi Mama Dea, bersama dengan Mama Dewi, ditunjuk. Ibu ini memang sepertinya pikun, tapi bukan pikun. Oleh karena kelemahan fisiknya, pikiran-pikiran yang tertekan membuat dia agak sudah memang terganggu lah jiwanya. Dan saya mengerti bahwa itu dia sudah ditumpangi oleh kegelapan itu. Waktu kami datang, dia bilang begini, rumah kang dari Nade isi. Saya bilang, Nadeku, lagi dia ada rumah kota Nade dari dia tahu dia orang rumah kota. Padahal ibunya itu, Nadenya itu sudah bertahun-tahun yang lalu sudah meninggal. Tapi Nade itu sudah meninggal, saya bilang. Belum, masih hidup. Tadi pun datang dia. Jadi waktu dia bilang tadi pun dia datang, saya jelaskan kembali bagaimana orang yang sudah mati, dia bukan jadi bego. Orang yang sudah mati tubuhnya kembali ke tanah, roh dan jiwanya sudah Tuhan tempatkan ada tempat yang khusus dan tidak berkeliaran dan tidak datang lagi ke rumah ini. Jadi isi sudah ada. Saya bilang iblis mau kamu, matanya sudah mulai begini. Iblis yang datang supaya kamu Nono Ali lawanci begini kata di belakang, udah mulai matanya melotot sama saya. Ada juga dalam hati ini gitu ya. Tapi saya mengingat firman Tuhan, roh yang ada padaku ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya berpikir begini, inilah perlunya tim dalam pelayanan. Saya berbicara dengan Mama Dewi, aku betul dalam apa yang katanya.
Waktu kami ngomong setelah itu, besoknya saya teleponan. Baby mama dia juga sudah bilang seperti itu. Aku bilang dengan dia betul-betul. Saya kembali ceritakan tentang bagaimana manusia yang mati dan iblis itu hanya berusak. Perkataan Tuhan ada dalam hati kita. Manusia apa tadi? Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi firman itu adalah pelita bagi kakiku. Dia pelita. Firman itu adalah kekuatan. Firman itu seperti pedang roh. Pedang itu tuh apa? Untuk senjata kalau kita itu mau berperang. Harus ada firman Tuhan yang mendasari semuanya. Saya ingat anak-anak Skewa ya, yang melayani, lalu kemudian ada orang yang kerasukan. Apa yang dikatakan di sana? Dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus keluar. Datang anak Skewa yang dilakukan ya, dikerayanginya, dikerokinya anak-anak Skewa itu. Anak Skewa itu anak imam loh, gitu. Jadi orang yang belum percaya, belum ada roh Tuhan dalam kita, belum menerima Tuhan Yesus, nggak bisa. Iblis pasti akan mencelakai, mempermalukan. Iya. Kadang-kadang iblis kita licik. Saya ingat waktu kami melayani di sini, ada orang yang kita bawa ke sini, dia kerasukan setan. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Gitu ya. Kujaga kami lawas, katanya. Lembut dia. Iblis pun ada yang lembut dia. Kujaga ku lawas, katanya. Jangan kamu kujaga lawas. Tiba segelap Tuhan Yesus. Macam-macam. Makanya anu harus ada kekuatan kita. Apakah kekuatan kita sehingga kita bertumbuh, berakar firman Tuhan itu di dalam hati kita? Maka sebagai orang, oke, Mama Nia tadi ceritakan tentang pertobatannya, mantap. Ku dapat satu harta yang sangat mulia. Saya ingat dulu pertobatannya di dalam kesukaannya. Ku dapat satu harta yang sangat mulia. Itulah Yesus juru selamat. Yesus Tuhanku. Tapi setelah kita percaya ini, kita mau sebenarnya dipakai oleh Tuhan. Setelah, kenapa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Supaya lewat hidup saya ini, saya bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Supaya saya bisa melayani Tuhan lewat karunia yang diberikan. Supaya kita mengerti apa yang harus kita buat. Tapi kalau belum bertumbuh imannya, belum tumbuh firman Tuhan dalam hati kita ini, kalau belum tumbuh, bagaimana dia berbuah? Bagaimana dia berakar? Iya. Kalau ada orang berkata berakar dulu baru bertumbuh, iya, nggak apa-apa. Keluar akarnya. Kalau misalnya kadang-kadang kita berpikir gini, saya bertatanan bunga, lalu kemudian waktu saya pikir ini nggak besar-besar, lo cuma mati nih, saya pikir begitu, saya angkat itu, rupanya tumbuh akar yang baru. Sebenarnya ciri-ciri ada pertumbuhan, ada akarnya, tapi dia belum perlu bertumbuh, perlu perawatan. Kita juga secara pribadi seperti itu. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, perlu penyiraman. Ya, makanya PA kita kan gitu ya. Di situ kita bisa bertumbuh, kelompok tumbuh bersama, kelompok tumbuh berdua, kan gitu ya. Kalau memang berdua, gak masalah. Di sinilah tempat kita untuk bertumbuh. Dan firman Tuhan itu menjadi
menjadi kekuatan kita. Yesus sendiri dicobai. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, datang pun iblis bagaimana? Nggak mungkin kita ini datangi iblis ini. Iblis kan memang itu pekerjaannya. Bukan hanya orang yang belum percaya didatangi iblis, tapi justru orang yang sudah percaya pun bisa didatangi iblis. Bahkan dalam pelayanan pun, oh itu malah lebih suka iblis di situ, membuat kita lalai siang-siang. Di tengah-tengah gereja bukan iblis datang untuk mengacaukan kita. Mari kita peka akan hal ini. Ya, saya belajar untuk itu. Tuhan, apa yang Kau mau lewat semuanya? Kita ini hidupkan untuk memuliakan Tuhan. Kita diselamatkan supaya orang lain pun bisa diselamatkan sama seperti kita. Yesus tadi berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu pentingnya firman Tuhan itu berakar di dalam kita. Itu perlunya firman Tuhan itu disuruh dihafal. Kamu firman Tuhan yang sudah kamu hafal, bisa kamu mengerti? Bisa? Iya. Kita bisa pahami. Dan itu hidup di dalam hati kita. Apa firman Tuhan yang paling meresap dalam hati itu? Apa kira-kira? Apa kira-kira Bapak Adi? Apa kira-kira firman Tuhan yang paling meresap dalam hati ini? Spontan saja terus. Yohanes 3. Iya. Tidak ada semua kata yang selalu terpercaya tapi dari surga. Iya, Kejadian 3:13. Yohanes 3:13. Oh iya, Yohanes 3:13. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia telah turun dari surga. Ada yang turun dari surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya orang berdosa ini, yang akan membawa saya naik ke surga kembali. Itu bisa kita renungkan. Ada perkataan Tuhan. Ketika datang tantangan itu, ketika datang cobaan itu, kita bisa firman Tuhan ini keluar dari dalam hati ini. Kalau nggak ada yang masuk, apa yang keluar? Hah? Ada yang bisa keluar? Beberapa hari yang lalu itu ngopi itu muntah-muntah terus. Nggak ada yang keluar, air cuman. Karena dia memang cuma minum air, makan tidak bisa masuk. Nggak ada yang bisa masuk keluar. Itulah yang membuat lambung ini sudah rusak, apa yang sakit. Khususnya juga bisa sakit karena nggak ada yang dikeluarkan muntah, tetapi tidak ada yang bisa dikeluarkan karena nggak ada lagi di sini dalam. Kalau firman Tuhan tidak melekat, tidak berakar di dalam kita, ketika kita sakit, ketika kita lemah, ketika kita mengalami pergumulan, tetap kita mengasihi diri kita sendiri, itu akan terjadi. Sehingga kita tidak bisa bangkit, rusak diri kita. Di bumi ini bukan ada persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan dengan diri sendiri, persoalan juga dengan orang lain. Bahkan persoalan di dalam pelayanan juga pasti ada. Persoalan di dalam pekerjaan pasti ada. Ya, ibu-ibu guru ini semua orang-orang yang bekerja. Bahkan persoalan di pajak pagi pun, yang berpajak pagi ada. Pasti ada. Yang membuat kita ini sulit untuk bertumbuh. Tapi kalau ada firman Tuhan, maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, berakarlah firman Tuhan itu. Manusia hidup bukan dari roti saja. Cari makan perlu, cari roti perlu, makanan jasmani perlu, tapi makanan rohani itulah firman Tuhan. Itulah yang membuat pertumbuhan iman kita sehingga kita kokoh. Ini perubahan ini, ibu-ibu kaji mau berubah dusun pasti ada. Gitu ya. Setiap keputusan yang kita ambil, nggak bisa semua orang bisa menerimanya. Dan setiap apapun yang kita katakan, belum tentu orang senang dengan semuanya ini.
resiko pemimpin. Kepala rumah tangga pun pemimpin. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap aturan yang kamu dalam rumah tanggamu, belum tentu semua anggota keluarga itu bisa setuju. Tapi kalau kita mau mendengar Tuhan, duduk bersama, apa yang mau Tuhan katakan, ini bisa akan dikomunikasikan dengan baik. Maka perlu komunikasi yang adil, berbicara dengan baik. Di pemuridan hari ini kami sedang belajar tentang bagaimana berbicara. Ya, berbicara itu bukan gampang, bukan asal ngomong, tapi ini perlu dipertimbangkan, perlu keroh kelemah lembutan. Ya, sekalipun mungkin dalam setiap firman, penting firman itu. Yang kedua, mari kita lihat Mazmur 1. Mungkin yang ini sudah hafal kita ya. Mazmur pasal 1 ayat 2 saya ulangi. Tapi ayat kalimat pertamanya kita lihat, berbahagialah orang. Ya, kita lihat 1 ayat 2 saja dulu, tetapi ya, dari kata tetapi 1, 2 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai situ dulu. Iya, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya itu akan bertumbuh, berakar, berbuah, menghasilkan buah. Pasti dia akan berbahagia. Kalau kita tanam jagung, lalu waktu kita tanam, seminggu kemudian berapa hari di pupuk itu kira-kira petani jagung? Berapa hari? 15 hari dipupuk. Iya. Waktu kita lihat 10 hari di ladang, oh banyak yang dimakan semut misalnya, posisi. Lalu kemudian 15 hari kemudian pupuk. Kita lihat pertumbuhannya senang. Sudah mulai dia hijau, sudah mulai dia berdaun. Daunnya sudah mulai hijau, senang. Kalau kita bertumbuh itu kita pun senang, orang lain pun senang. Bertumbuh dalam iman, pasti keadaan orang itu lebih baik lagi. Yang selama ini pemalas, dia tidak malas lagi, oleh karena ada firman Tuhan. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Orang yang tadinya lambat bangun, oleh karena firman Tuhan, apa katanya? Apa firman Tuhan bilang tentang lambat bangun? Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Dia selalu menyiapkan makanannya di musim panas. Jadi supaya ada persediaannya. Jadi kalau pemalas itu bagaimana? Nggak memikirkan masa depan. Datang pula pembela pula, pakai firman Tuhan pembelaannya. Padahal terbit tuas lanang bahki dibayarkan. Tidak, pakainya pula firman Tuhan. Kan gitu ya. Ini pembelaan diri. Iya. Jadi apa yang kata Bapak Pak? Semuanya sia-sia. Kalau semuanya sia-sia nggak udahlah, kan gitu ya. Makanya firman Tuhan ini jangan seponggol-seponggol, jangan satu-satu. Dia harus berkesinambungan. Seperti mencari angin sia-sia. Ayah minggu bagi komen, udahlah, mau lagi kerja Bapak Siadu. Berdoa saja kita. Bukan begitu. Jangan salah tafsir Alkitab ini. Mari kita belajar. Iya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Hari Taurat Tuhan renungkan siang dan malam. Kapan kita tidur? Kapan kita kerja? Kapan kita nemu? Kan gitu ya? Iya. Masa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Satu perkataan Tuhan bisa kita renungkan siang dan malam dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bisa kita pikirkan itu. Ketika kita melihat firman Tuhan, satu firman Tuhan. Apa ada tadi katakan? Apa? Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Itulah Yesus yang menyelamatkan saya. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah turun dari surga menyelamatkan kita. Ini kita renungkan siang dan malam. Sehingga kita bisa bersyukur dalam hidup ini. Tuhan sudah menyelamatkan aku dari dosaku. Tuhan sudah mengampuni aku. Maka orang lain yang bersalah kepada aku siap untuk mengampuninya. Kita bisa berkata seperti itu kepada jiwa kita. Kenapa Daud itu bukan baginya jiwanya ya? Hai jiwaku, kan gitu ya? Iya. Jadi mari kita belajar firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan ini. Ketika bersama dengan suami, firman Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan benci pala dan suami itu, bilang apa? Tuhan bilang, tunduklah kepada suamimu tanpa perkataan. Enggak mau bangun dia tanpa perkataan. Katanya bangun dia. Hei mantan pacaran dia. Kan bisa. Kamu bilang apa? Bilang otak. Bulan Ramadan sampai lusa, sampai berikutnya dia akan bertobat itu. Tapi kalau bilang, halo mantan pacar, selamat pagi, tapi dengan tulus ya. Coba dengan tidak tulus, ya, memang lain-lain lah, memang caranya. Maka perlu dipelajari, perlu hikmat bagaimana berbicara ini. Maka bilang jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia yang memberi hikmat. Supaya tahu kita bagaimana. Ini artinya merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Apa yang Tuhan mau lakukan untuk suami tercintaku ini? Apa yang Tuhan mau ya supaya anak-anakku ini bisa dekat dengan aku, supaya dia terbuka, supaya kami bisa duduk bersama. Selalu mencari kehendak Tuhan. Itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa yang Tuhan mau kulakukan? Baik dalam pelayanan juga seperti itu. Saya merenungkan apa yang mau dibuat lewat semuanya ini. Apa yang Tuhan katakan, begitu ya. Tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya ya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus, kesukaan kita tetap main judi seperti kata Mama dia tadi. Lalu bertumbuh ini. Engkau kalau hidup Tuhan Yesus baik. Kami yakin dosa diampuni. Kami yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oke, mantap. Tapi kamu tidak akan bisa bertumbuh kalau terus kamu melakukan dosa itu. Yang terpenting kan nama sudah tercatat di surga. Itu kita bilang nggak akan bisa bertumbuh kalau firman Tuhan tidak menguasai akal dan pikiran kita, hati kita, roh kita. Nggak akan bisa kita bertumbuh, apalagi berbuah, menghasilkan buah yang matang. Buahnya itu apa? Bagaimana kita menghasilkan buah-buah yang baik? Lewat karunia-karunia yang kita miliki itu, kita bisa melayani Tuhan. Itu yang berbuah. Apa karunianya? Karunianya memberitakan Injil, karunianya berkhotbah, karunianya melayani, karunianya memasak, karunianya ini dan itu. Kita harus menemukan itu. Berdoalah supaya kamu beroleh karunia-karunia itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bulan depan kita akan belajar tentang karunia roh.
Ya, minggu depan ada pertukaran mimbar, minggu depan minggu keempat ini ada yang menggantikan saya, menolong saya dalam khotbah di sini. Minggu pertama bulan Juli, nanti tanggal 3 saya akan sampaikan tentang karunia roh. Ya, jadi ini bagaimana kita bisa bertumbuh kalau firman Tuhan nggak menjadi kesukaan kita. Apa yang menjadi kesukaan Bapak Ibu hari ini? Shopping, jalan-jalan. Kadang-kadang orang kan suka jalan-jalan. Asal libur sekali langsung yuk, di mana kita jalan-jalan? Iya. Kemana jalan-jalan? Itu saja. Libur ini, oh ini libur ini. Tapi kalau memang yang suka ada firman Tuhan, yuk retreat kita yuk, atau kebaktian padang kita yuk. Ini kesukaannya. Ini ada retreat kita di sini. Ini kesukaannya sebagai orang percaya, supaya saudara bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, seperti apa orang yang merenungkan Taurat Tuhan, yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air? Segar. Iya, kita segar ya secara rohani sore. Hah? Segar? Ya. Segarkah kita secara rohani? Jangan-jangan langsung naik emosi kita. Kalau segar secara rohani, kalau ada firman Tuhan yang menguasai hidup kita, masalah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Ya, bisa saja kita kan masih hidup di bumi ini dengan banyak orang-orang komunitas yang kita temukan yang tidak seperti yang kita pikirkan. Bagaimana kita menghadapi ini? Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia akan sama seperti orang yang ditanam sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Segar jiwanya. Ini mau bertumbuh, mau berbuah. Iya, jangan puas dengan hanya menjadi orang percaya. Tentu kita ini akan kesukaan kita firman Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Setiap orang percaya dipercayakan untuk pergi memberitakan Injil. Tugas pendeta macam tugas pengurus dan aku nggaknya itu bagianku. Ada yang diutus dan ada yang akan mengutus. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Ini akan kita lakukan. Artinya di sana bagian apa yang bisa, tapi lewat karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, kita pasti akan bertumbuh, pasti akan berbuah. Setiap orang yang sudah percaya itu, kalau dia bertumbuh dan berakar itu, akan menghasilkan buah-buah pelayanan. Setia dia kepada Tuhan lewat pelayanannya itu. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Enggak dibilangnya akan menghasilkan buahnya setiap tahun, pada musimnya. Mungkin musim-musim hari ini kan gak terprediksi ya. Musim durian biasanya dulu kapan musim durian? Bulan 8, musim buah. Saya ingat itu bulan 8. Kalau 17 Agustus kalau pawe, banyak kali buah-buahan. Kalau upacara gitu ya, banyak kali buah-buahan. Sekarang bulan berapa musim durian? Nggak terprediksi. Musim hujan kapan dulu? Bulan ember. Sekarang bulan berapa musim
nggak terprediksi. Iya. Orang beriman bertumbuh ini berakal dan bertumbuh pada musimnya, ada musimnya. Musimnya itu akan terus menerus, continue, berkelanjutan. Kalau saudara setia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia akan sama seperti pohon yang ditanam tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Melala kalau begitu damage, kan gitu ya. Banyak orang yang sudah mengaku percaya ini medus. Ya ada dari Senegal ke kampung, kayak pesuan dan turah, medus sudah. Iya. Ini yang perlu kita pikirkan. Makanya perlu belajar kepada semua. Karena ada musim-musimnya nanti. Tidak bisa kita bekerja lagi. Maka selagi masih siang, bekerjalah. Kan itu ya. Dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Berhasil bukan berarti melimpah-melimpah, tapi berhasil di sana adalah seperti yang telah Tuhan janjikan tadi. Lihat, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya, saya ingat seorang ibu berbicara, kalau guguklah kita menentukan dari, pasti Tuhan akan nyatakan sesuatu. Tuhan gak pernah ingkar janji, tapi Tuhan itu menepati janjinya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Mari kita mungkuk sama Tuhan. Tahu mungkuk? Sujud di hadapan Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga, sujudlah di hadapan Tuhan. Kalau kamu secara pribadi sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana mencari kehendak Allah, kamu akan mengerti. Dan bagaimana kamu bergandengan tangan dengan keluarga, anak dan istrimu. Ini enggak seperti istrimu, kamu pikir sama dia kayak apa? Baik, ini mau anak muda, hari mau anak muda katanya. Makanya malas dia, seperti bapaknya katakan. Makanya kenapa dia pergi dari rumah? Cewek kayak aku, kan gitu ya. Tapi kan cerita bapaknya gitu. Karena gak tahan di rumah, maka dia pergi keluar. Orang terus trompet kayak trompet di rumah ya, gak tahan orang di rumah. Maka mari kita berikan. Kalau memang kita mencari kehendak Allah, mengerti apa maksud Allah dalam hidupku ini, baik secara keluarga, baik secara gereja, kita akan mau dipakai oleh Tuhan. Mungkuk lebih-lebih di Batanahari, sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mencari kehendak Allah dalam hidup ini. Ada waktu-waktu kita bersekutu dengan keluarga. Minggu lalu kami mulai ibadah keluarga. Saya belajar lewat Nuh. Saya waktu itu Bapak John persiapkan tentang keluarga Nuh. Saya juga sudah siapkan sebenarnya tentang Nuh waktu itu. Kemana pun dia pergi, dia buat mesbah keluarganya. Penting mesbah keluarga ini. Tahu mesbah keluarga? Ibadah keluarga kita. Firman Tuhan itu penting loh, membuat kita bertumbuh. Ya. Kalau mengertilah suami-suami ini, dia ada imam di tengah-tengah keluarga pemimpin. Adam dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, diberi kuasa, memberi nama kepada semua hewan-hewan, kepada semua yang dijadikan oleh Allah. Tuhan memberi kuasa kepada Adam. Tuhan memberi kuasa kepada laki-laki, imam di tengah-tengah keluarga. Kenapa kadang-kadang orang tua ini, mamanya cerita bagaimana kepada anak gak takut sama orang mamanya. Tapi kalau bapaknya ngomong, ya,
langsung dia oke, dia Pak. Itu artinya saudara diberi hikmat, saudara diberi wibawa secara khusus di sana. Dan itu tidak saudara gunakan. Bagaimana memimpin di tengah-tengah keluarga itu, padahal Tuhan sudah memilih saudara dari seorang imam di tengah-tengah keluarga. Firman Tuhan itu perlu direnungkan supaya saudara bertumbuh dan berbuah. Bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang bapak di tengah-tengah keluarga ini. Saudara akan mendapatkan hasilnya sama seperti pohon yang tanam tepi aliran air. Saudara akan mengalami kesegaran jiwa. Saudara tidak akan layu sekalipun ada permasalahan, tapi Tuhan akan terus berbicara kalau kita dekat dengan Dia. Yang ketiga, mari kita lihat satu lagi, Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi, Bapak Ibu saja, 1, 2 ya. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Supaya dia lebih banyak lagi berbuah. Jadi yang berbuah itu dia yang dibersihkan. Kalau nggak berbuah bagaimana? Ini bukan berbicara tentang keselamatan. Ini berbicara tentang buah, tentang bertumbuh dan berbuah. Ya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Yang berbuah itu dibersihkannya. Kamu si berbuah kita hidup, entah sila berbuah, biarlah daunnya itu. Tapi gak berbuah pun gak apa-apa. Bunga yang bisa cantik seperti itu. Ada bunga memang yang tidak berbunga, tapi dia hanya daun. Tapi bisa juga indah kelihatannya. Ya. Pohon yang tidak berbuah memang pohon tidak berbuah, tapi menghasilkan kulitnya. Mungkin kayu manis kan tidak menghasilkan buah, tapi hasilnya apa? Kulitnya. Tapi dia menghasilkan. Orang yang tinggal di dalam Kristus tinggal tetap. Iya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Karena zat yang ada pada pohon itu, itulah yang dialirkan menghasilkan buah. Jadi kalau dia pisah, nggak bisa tersendiri. Kita juga harus melekat pada Yesus, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Melekat, bukan hanya dekat. Saya mau tutup ini. Ini yang ini beda. Ya. Yang ini dengan yang ini beda. Tapi kalau yang ini kan melekat di sini. Melekat, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, dia beda lagi. Kita harus melekat pada Yesus. Melekat pada pohon ini. Pohon anggur itu siapa? Yesus sendiri. Melekat pada dia. Kalau melekat pada dia itu bagaimana? Kemanapun dia pergi,
kita ikut. Apapun yang dikatakannya, oke. Apapun perintahnya, iya Tuhan, aku siap untuk melakukannya. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita miliki supaya kita berbuah. Tinggallah di dalam aku. Tinggal dalam aku tentu. Kalau belum bertobat, terima dulu, kan begitu ya. Belum terima dulu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan di dalam kita? Ini perlu juga digargadi kan gitu. Perlu juga dikoreksi dalam diri kita. Sudahkah ada Tuhan tinggal? Kuakat engkau, kamu tahu sudah kamu menikah atau belum? Hah? Tahu? Iya. Kamu tahu sadar kamu sudah menikah atau belum? Kenapa? Hah? Hah? Sudah ada suratnya. Sudah ada suratnya. Sudah sah. Ada yang mensahkan. Dulu sebelum pengaturan ada penghulu yang mensahkan. Sudah disahkan. Kapan disahkan kamu menjadi anak Tuhan? Waktu kamu terima dia sebagai Tuhan. Tadi mama dia sudah beri contoh. Apa tadi katanya? Udah tok katanya. Masuk Tuhan tadi dalam hati. Lebih berharga rasanya Tuhan Yesus tadi daripada uang yang 80 juta tadi. Jadi memang begitu. Bagaimana Mama Nia? Bunda Dewa? Bagaimana kamu? Tuh. Bagaimana dulu? Oh, saya percaya sama Tuhan Yesus tadi. Oh, Tuhan Yesus. Iya, ini harus kita pikirkan, renungkan bagus banget. Tinggal di dalam aku, tinggal dalam Kristus itu. Yesus itu lebih berharga daripada semuanya. Itu harus nyata. Itulah baru bisa kita berbuah, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah tadi. Tinggal di dalam Kristus dan biarkan Tuhan yang mengelola pikiran kita. Biarkan Tuhan yang mengelola hidup kita. Kita kadang-kadang begini, makanya orang gak berbahagia menikah ini. Sekalipun saya gak pernah menikah, kenapa kan gak mau berbahagia coba? Kan mau menikah, mau punya suami, mau punya istri, mau punya gandengan, mau punya kawan tidur, tapi gak mau punya tanggung jawab. Laki-laki gak bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarganya, maka selalu lubat. Sudah menikah tapi dalam akad anak perangkat barang. Mau bergadi kopi, suka hatinya, mau main judi, suka hatinya, gak mau dia tunduk kepada aturan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, Bapak ya? Berubah bisa kita rubah. Cara buat rusuh. Iya atau tidak? Iya. Saya gak pernah masuk di dalamnya. Tapi suruh membuktikan. Mata ini melihat itu. Kan gitu ya. Kau kan anakku semuanya. Kau kan curhat. Kutalah. Iya. Inilah yang ada di dalam. Begitu Bapak siapa, padahal mereka hukum siapa yang kamu? Nanti ya benar kalau jadi ngomong lakamku rawai lakam dia kayak apa bagaimana? Paham jadi tidaknya? Lakam aku saja pergi cari makan aku pikir. Hah? Olah sendiri luka lah. Kiranya walaupun kamu baperin dari katanya, walaupun kamu kalian janji pernikahan mata. Aku menerima engkau, baik suka maupun duka, sehat maupun sakit. Ada di rumah kami, kalau berantem ke rumah mama dia, gini katanya, mama belum senang. Kenapa kamu berubah sama mama tengah itu, mami? Iya, tahu di mama tengah wah. Dulu adanya ngerondong dengan asal coba, kayak lihat agak ya katanya. Tapi sekarang coba membuat aku ini katanya. Perubahan terjadi. Banyak kejutan-kejutan dalam keluarga ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggal itu menjadi satu dengan dia. Ranting itu melekat pada pohon ini.
Suami istri itu melekat satu dengan yang lainnya, menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Maka berbahagia. Kamu nggak dompet, mau nggak sabar lihat tengok istrimu, ya nggak berbahagia lah kak. Saya bukan. Apa nggak gawat kalau gitu? Nah, ini nggak berbahagia. Maka orang yang berkata aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi nggak melekat pada Tuhan, nggak akan menghasilkan buah. Makanya kini terkenal apa kata orang dahulu? Gitar Cina nih. Gel jeng, nggak ada notnya yang lain. Gel jeng, itulah. Begitulah iman tadi. Kalau nggak melekat pada pohon, nggak melekat pada Yesus, melekat pada Yesus itu setuju dengan aturan Tuhan. Ya. Setuju dengan aturan itu, ingkar dengan aturan itu, tidak akan menghasilkan buah. Sama seperti saudara yang mau menikah dulu, punya perjanjian kan? Nggak pakai jamu kita jadi tahu. Kami ikut dia hidup kamu, jadi kita hidup sudah nanti menikah terjadi perubahan. Apa bikin usaha kita? Kayak dipercurungin aku, meleset, nggak sesuai dengan perjanjian. Begitu ya aturan Tuhan ini kita hidup melekat dengan Tuhan itu. Aturan Tuhan itulah kita buat bagaimana kita sebagai anak dia Bapa kita tunduk kepada Bapa itu. Itu baru kita berhasil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh, berakar dan berbuah itu rahasianya. Firman Tuhan harus tetap ada dalam kita. Firman itu kita renungkan siang dan malam. Tinggallah di dalam Tuhan. Jangan pisahkan diri dengan Tuhan. Baik dalam persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, persekutuan dengan orang percaya. Kalau masalah tetap akan ada masalah. Jangan asal sedikit masalah nggak datang ke gereja. Pernah kita dengar ini? Lihat masalah atas perbulangan, lihat masalah dengan tetangga. Gereja bahasa, Tuhan bahasa. Kan nggak enak gitu ya. Mari Bapak Ibu, Tuhan sudah mengasihi kita lebih daripada kasih yang apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Mari tetap menyembah Dia, mari tetap bergantung dengan Tuhan, mari tetap hidup bersama dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Saat ini Tuhan, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berkata-kata. Teruslah berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini, supaya perkataan Tuhan kembali mereka ulangi, perkataan Tuhan kembali mereka renungkan, supaya sungguh Tuhan berbicara kepada mereka, membuat mereka bersuka cita, membuat mereka berbahagia, bahkan hidup dalam kesegaran akan iman mereka. Tuhan, kami rindu supaya umat-Mu ini boleh menghasilkan buah yang banyak, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami sebagai orang percaya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan secara rohani. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kami. Firman-Mu lah yang menerangi hati kami, membuat hati kami ini diterangi, sehingga kami mengerti Tuhan sejauh mana kami ini sudah melekat dengan Tuhan atau belum. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Kau berbicara dan setiap kami boleh mengambil satu keputusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.